Selamat pagi anak-anak semuanya. Hao, good morning everybody. Ya, kembali lagi kita masuk pada hari ini. Saya harap kalian semuanya sehat-sehat semua. Di hari Selasa ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Di tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Mari kita siapkan terlebih dahulu buku penanya dan buku tulisnya supaya kita dapat belajar dengan baik dan dapat mempelajarinya kembali di esok hari. Dimana di tema 4 ini yang berjudul kewajiban dan hakku. Pada subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah, pada pembelajaran 5 dan 6. Dan di sini mari kita mulai pada pembelajaran kelima pada Bupena 3B halaman 110, muatan bahasa Indonesia KD 3.10 dan 4.10. Menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Kalimat saran dapat ditentukan dan ditemukan dalam suatu teks yang kita baca ataupun yang kita dengar ya. Jadi kita dapat menemukan kalimat saran itu dari sebuah teks yang kita dengar dan kita baca. Selain itu, kalimat saran itu juga berisi tentang pendapat untuk mengatasi masalah. Setelah menyimak teks ataupun yang kita dengarkan, kita pun dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat di buku tulis ataupun buku catatan. Ya, yang terpenting juga kita tetap harus selalu menggunakan kalimat efektif dan kata yang baku dalam menulis kalimat tersebut. Ya, betul. Kemudian kita buka halaman selanjutnya di halaman 110 di lembarannya. Mari kita berlatih supaya kita lebih memahami dan mengerti akan apa yang kita pelajari saat ini. Langsung mencoba membaca ya. Anak-anak juga bisa memperhatikan di bukunya masing-masing. Judulnya adalah manfaat rumah bersih. Setiap orang memerlukan rumah sebagai tempat tinggal. Rumah harus nyaman sehingga membuat penghuninya merasa senang. Rumah yang nyaman adalah rumah yang bersih, sehat, dan aman. Rumah bersih apabila terhindar dari kotoran dan sampah. Rumah sehat apabila rumah memiliki ventilasi udara dan cahaya yang cukup. Rumah aman apabila rumah tersebut melindungi kita dari debu, panas, dan hujan. Rumah kotor akan membuat penghuninya tidak nyaman. Rumah kotor juga dapat menimbulkan penyakit. Jika rumah dipenuhi sampah, maka akan banyak lalat yang dapat menyebabkan penyakit. Rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup, maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Oleh karena itu, kita harus membersihkan rumah secara rutin agar rumah selalu bersih. Ya, telah selesai langsung baca. Mari kita lanjut pada pertanyaannya. Tuliskan 3 kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya berdasarkan teks yang baru saja langsung baca. Dan bisa anak-anak lihat juga di buku pena masing-masing ya. Maka jawabannya adalah, coba buat di sini ya. Ya, kita buat dulu kolom yang bagus. Baru kita tuliskan permasalahan. Kemudian penyelesaiannya. Yang pertama, bisa kita lihat pada teks tersebut, rumah kotor akan membuat penghuninya tidak nyaman ya. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Tidak nyaman. Ini bisa langsung tunjukkan.
rumah kotor, akan membuat penghuninya tidak nyaman ya. Ini. Setelah itu penyelesaiannya bagaimana? Kalau penyelesaiannya itu harus kita yang berpikir. Ya, Lause menuliskan sebaiknya rumah harus nyaman sehingga membuat penghuninya merasa senang. Rumah yang nyaman adalah rumah yang bersih, sehat, dan aman. Dan ini juga bisa kita lihat jawabannya tetap berada pada teks tersebut ya. Lanjut, setelah itu permasalahan yang kedua bisa kita lihat pula, jika rumah dipenuhi sampah maka akan banyak lalat yang dapat menyebabkan penyakit. Ini kan bisa kita lihat ya, hingga ke titik penyakit. Lalu penyelesaiannya bagaimana anak-anak? Betul, sebaiknya rumah harus dibersihkan secara rutin ya. Di sini ada tulis secara rutin agar rumah selalu bersih. Ini ya kan? Jadi semua informasinya itu tetap berasal dari teks yang kita baca ini. Ya. Yang ketiga, rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Ayo coba anak-anak cari apakah ada di teks yang langsung baca tadi. Apakah ada? Ayo dicari ayo. Ada ya? Ya. Ini dianya. Dari sini hingga sampai jamur ya. Itu permasalahannya. Rumah yang tidak mendapatkan cahaya matahari yang cukup maka akan menjadi lembab dan ditumbuhi jamur. Lalu bagaimana penyelesaiannya anak-anak? Betul. Sebaiknya rumah harus memiliki ventilasi udara dan cahaya yang cukup. Rumah memiliki ventilasi udara dan cahaya yang cukup. Ini jawabannya ya. Ya. Mari kita lanjut ke lembaran selanjutnya. Pembelajaran ke-6 Bahasa Indonesia pada halaman 113. Menyusun kalimat saran berdasarkan hasil pengamatan ya. Kalimat saran ditulis untuk memberikan pendapat guna menyelesaikan suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran juga kita harus menggunakan kata-kata yang baku seperti yang setelah disampaikan tadi ya. Setelah langsung sampaikan harus menggunakan kata yang baku dan efektif. Dan juga di sini ditambahkan dengan adanya ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI ya. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dan kita juga harus mencontoh seperti kakak ini atau adik ini yang dimana dia selalu giat dalam belajar, selalu tekun dalam belajar ya. Supaya menjadi lebih pintar. Kemudian mari kita menyusun kalimat saran dari masalah di lingkungan rumah. Ya, Lause mencoba membuatkan kotak terlebih dahulu. Anak-anak juga boleh mengikuti supaya bisa mempelajarinya di esok hari dan dapat lebih memahami. Pertama kita tuliskan dulu nomor, nama, permasalahan, dan kalimat penyelesaian seperti yang telah kita bahas di depan tadi ya anak-anak ya. Nomor 1, langsung contohkan saja yang bernama Dedi. Lalu permasalahan si Dedi ini di rumahnya adalah gulma tumbuh di halaman. Lalu bagaimana kalimat penyelesaiannya dengan adanya permasalahan tersebut? Ya, sebaiknya Dedi mencabut gulma tersebut agar tidak mengganggu tanaman lain.
Ada pula yang kedua, contohkan si Alex. Permasalahan Alex di rumahnya adalah rumput tumbuh panjang di halaman. Lalu kira-kira apa ya anak-anak ya kalimat penyelesaiannya untuk permasalahan yang dihadapi oleh Alex? Rumputnya tumbuh panjang sekali di halaman rumah Alex. Penyelesaiannya bagaimana? Ya, betul sekali. Sebaiknya Alex memotong rumput panjang itu agar halaman terlihat bersih, indah, dan nyaman. Yang ketiga, lalu contohkan si Rika. Rika juga mempunyai masalah. Apa masalahnya? Tumpukan sampah telah banyak di halaman belakang. Lalu kalimat penyelesaiannya apa ya untuk membantu permasalahan si Rika ini? Ya, benar. Sebaiknya Rika membakar sampah tersebut agar tidak menjadi sarang nyamuk. Setelah itu, halaman belakang pun menjadi lebih indah dan nyaman. Itu ya anak-anak ya. Kemudian yang keempat, dia bernama Bobby dan memiliki permasalahan di rumahnya bahwa daun-daun yang jatuh dari pohon berserakan di halaman rumahnya. Bisa kita bayangkan ya bila daun-daun berserakan di depan rumah. Ya, penyelesaiannya sebaiknya Bobby menyapu halaman supaya menjadi bersih. Jadi halamannya pun enak untuk dilihat. Seperti itu ya. Saya harap juga anak-anak sudah mengerti tentang ini, tentang bagaimana membuat permasalahan dan penyelesaiannya. Sekarang kita buka buku pena halaman 111. Kita masuk pada muatan PPKN KD 3.2 dan 4.2. Kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban itu harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban anak juga harus menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman. Caranya bagaimana anak-anak? Betul, kita harus menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Ya, minimal kita menjaga kebersihan kamar kita masing-masing, menjaga kebersihan kamar anak-anak, menjaga kerapian rumah ya. Setelah bangun pagi, bantalnya dirapikan kembali. Seperti itu ya, meja belajarnya disusun dengan rapi. Itu sudah bagian dari membantu untuk menciptakan kenyamanan di rumah yang merupakan kewajiban seorang anak ya, anak-anak ya. Yang kedua, menjaga ketenangan di rumah, bicara lembut, santun, serta tidak berteriak-teriak. Ya, jadi anak-anak pun bila berbicara dengan kakak ataupun adik, mama ataupun papa harus dengan lembut, dengan pelan, supaya kenyamanan dan ketenangan di dalam rumah pun terjadi dan kita pun merasakan nyaman. Dan yang ketiga adalah membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Ya, betul. Jadi anak-anak pun harus tetap sayang pada kebersihan, sayang pada orang tua, dan sayang pada kerapihan. Ya, itu sudah menjadi kewajiban anak-anak semua, kita semua. Mari kita lanjut. Di sini terlihat gambarnya mereka sangat ceria keluarganya menonton televisi. Di mana di sini akan dijelaskan bahwasanya anak-anak pun memiliki hak untuk tinggal di rumah yang nyaman. Dan mereka pun berhak untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah, seperti disayangi, dicintai, dan mendapat bimbingan dari orang tua serta pendidikan. Ya, maka dapat kita lihat pula sungguh bahagia keluarga tersebut karena mereka merasakan adanya kenyamanan, keamanan, karena mereka merasa dicintai, disayangi. Oleh karena itu, anak-anak yang mendapatkan, kita semua sudah mendapatkan hak disayangi, dicintai,
kenyamanan, keamanan. Oleh karena itu kita pun harus memberikan yang terbaik kepada orang tua. Seperti halnya kita harus belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh, supaya orang tua pun menjadi bangga pada kita semua. Dan yang ketiga, dapat bermain bersama kakak dan adik. Kita pun bisa bermain, bercerita kan, sehingga keluarga, suasana yang kita rasakan di dalam rumah pun menjadi nyaman. Iya, itu bagus di dalam berkeluarga. Dan tidak lupa tetap untuk membanggakan orang tua dengan cara memberikan prestasi nilai pendidikan yang baik, karena orang tua pun akan menjadi senang dan bangga. Itulah sebuah kenyamanan di dalam keluarga. Hak anak di rumah, ya anak-anak ya. Mari kita kemudian lanjut di halaman 111. Kita berlatih supaya kita mengerti dan lebih memahami akan apa yang kita bahas tadi. Di sini Lausa akan berikan 2 gambar. Lalu tugas anak-anak menjawab masing-masing di rumah. Langsung dijawab saja ya. Nggak perlu ditulis, boleh juga ditulis bila kalian menulis supaya dapat mempelajarinya di hari besok. Lausa akan memberikan 2 gambar, dan di mana pertanyaannya adalah gambar manakah yang telah melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal, dan gambar mana yang belum melaksanakan kewajibannya. Selain itu, kalian pun harus menjelaskan pendapat kalian ya. Lausa berikan gambar pertama. Ya, kita bisa lihat itu adalah seorang anak laki-laki. Apa yang dia lakukan? Terlihat berantakan sekali kamar tidurnya ya. Dia membuang bungkus makanannya sembarangan, bukunya berserakan, bantalnya juga jatuh. Kurang indah dilihat ya anak-anak ya. Lausa harap anak-anak juga melihat gambar ini tidak menjadi contoh bagi anak-anak. Lausa harap kalian harus lebih bersih daripada anak laki-laki pada gambar tersebut. Dan gambar yang kedua adalah seorang anak perempuan di dalam sebuah kamarnya sedang menyapu. Dia melihat ada kotoran. Dia langsung mengambil sapu dan membersihkannya. Dan terlihat juga bantalnya rapi di atas tempat tidur. Jamnya juga tersusun rapi di bawah lampu dan tidak berserakan seperti gambar yang pertama. Sekarang kita kembali lagi ke persoalan yang pertama. Gambar mana yang telah melaksanakan kewajiban pada tempat tinggalnya? Ayo, gambar mana anak-anak? Ayo, gambar yang mana? Ya, gambar A itu belum melaksanakan kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal, karena kamarnya dipenuhi oleh kotoran ataupun sampah. Bisa dilihat juga dia membuang bungkus makanannya sembarangan kan, itu berserakan makanannya juga bisa kita lihat. Dan bukunya juga. Dan gambar mana yang belum melaksanakan kewajibannya? Sekarang kita mari melihat gambar yang telah melaksanakan kewajibannya. Ya, gambar yang telah melaksanakan kewajibannya adalah gambar yang B, karena dia terlihat membersihkan kamarnya. Dia melihat ada kotoran, ada debu, seperti yang sudah kita sampaikan tadi sehingga dia pun mengambil sapu dan membersihkannya. Kemudian kita masuk pada lembaran 112. Mari tuliskan 3 contoh hak dan kewajiban yang biasa kamu laksanakan sehari-hari di rumah. Ayo, 3 contoh hak anak tinggal di rumah apa tadi? Kan baru saja kita bahas tadi anak-anak. Iya betul, anak mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah. Yang kedua,
Benar sekali. Disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Kemudian yang ketiga, ia dapat bermain bersama kakak dan atau adik, sehingga bila kita melakukan hak ini, kenyamanan, keindahan dalam kebersamaan pun dapat kita nikmati, ya. Dan kewajiban anak dalam tempat tinggal yaitu menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman dan baik. Dengan cara bagaimana anak-anak tadi? Ya, menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Kita harus menjaga kebersihan dan kerapian rumah, ya. Yang kedua, menjaga ketenangan di rumah dan berbicara dengan lembut, santun, dan tidak untuk berteriak-teriak, ya. Kita harus ngomong lebih santun, lebih pelan. Terlebih lagi bila kita berbicara kepada orang yang lebih tua dari kita, ya namanya. Saya yakin kalian pun melakukan dan dapat melakukan hal tersebut. Dan yang ketiga itu membantu orang tua membersihkan rumah, ya. Kita bisa membantu juga, ya, melap meja, untuk menyapu rumah, ya, boleh. Kemudian kita masuk pada pembelajaran ke-6 PPKN di halaman 115. Mari buka bukunya anak-anak. Pada pembelajaran 6 ini, penguatan PPKN, kita akan membahas tentang pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Merapikan mainan adalah kewajiban yang harus dilakukan agar rumah tetap dalam keadaan rapi. Ya. Setidaknya anak-anak pun harus tetap bisa merapikan mainannya sendiri bila telah selesai bermain, ya, supaya rumah pun tetap terlihat rapi. Kemudian kewajiban itu juga harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab, ya, harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dengan tanggung jawab, dengan penuh rasa kebanggaan, ya, supaya kita pun dapat merasakan kenyamanan dan keindahan di dalam rumah. Selanjutnya pada halaman 116 pada muatan PPKN, kita lihat di sini. Yang pertama ada tanda panah di situ, kita bisa membaca KI 4 muatan PPKN dan ambil nilai. Jadi di sini anak-anak mendapatkan tugas PPKN KI 4, yaitu mengerjakan keterampilan kinerja praktik, pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Dikerjakan di buku tulis. Ingat, yang dikerjakan bagian 1 dan 2 saja, ya. Lalu kemudian difoto dan kirim ke WhatsApp guru kelasnya masing-masing, ya. Dan pengumpulan pada hari ini juga, ya anak-anak, ya, pada hari ini Selasa 20 Oktober 2020. Selanjutnya yang kedua, bisa kita lihat, ya, tidak lupa juga kalian harus mengerjakan penugasan pada buku pena 3B halaman 117. Bisa dilihat, ya, di lembaran selanjutnya itu ada penugasan. Itu juga harus kalian kerjakan dan dikumpulkan, ya, dengan cara di foto tadi. Dan yang ketiga adalah nanti masing-masing lause akan mengerjakan alamat link pada grup kelas, ya, yang dimana di situ anak-anak bertugas untuk mengerjakan latihan soal tema 4 subtema 1. Nanti masing-masing guru kelas akan mengirim link kepada grup anak-anak dalam pembelajaran sehari-hari, ya anak-anak, ya.
Sekarang kita lanjut pada muatan matematika pembelajaran 5 di halaman 112 yang akan membahas tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya diketahui. Jadi di sini menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya diketahui. Maksudnya adalah kita telah mengetahui hasil dari jumlah bilangan tersebut. Namun soalnya belum kita ketahui, tapi kita sudah mengetahui jawaban akhirnya. Supaya lebih anak-anak memahami dan mengerti, mari kita lanjut pada pembelajaran atau di latihannya. Suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan. Kamu juga, anak-anak, dapat menggunakan operasi hitung pengurangan, merupakan lawan dari penjumlahan. Kemudian, mari kita coba masuk kepada soal supaya kita bisa dan anak-anak bisa lebih mengerti dan memahami yang dimaksudkan. Nah, tulis di sini seperti yang tertulis di buku. Ayah Fitri memperbaiki genting di rumah. Ayah Fitri perlu membeli sejumlah genting yang rusak. Jumlah seluruh genting yang ada adalah 346 buah. Lalu pertanyaannya, tulislah 5 kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting rusak yang harus diganti. Jadi tugas kita adalah membuat berbagai macam kemungkinan untuk mengetahui berapa banyak genting yang masih bagus dan berapa banyak genting yang rusak. Yang dimana kita hanya mengetahui jumlah akhirnya, yaitu sebanyak 346 buah. Jumlah seluruh genting yang ada di atas atau atap rumah Pak Fitri. Caranya seperti ini. Kita lakukan penyelesaiannya. Langkah pertama, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 346. Kita contohkan yaitu 200 ya. Dan langkah yang kedua, lakukan pengurangan 346 dikurangi 200 dan hasilnya adalah 146. Dari mana 346 ini? Ini adalah jumlah genting secara keseluruhan. Ya. Dan 200 ini adalah kita melakukan kemungkinan 200 yang bagus gentingnya. Sehingga 346 dari jumlah keseluruhan di atas rumah genting tersebut dikurangi 200 genting, sehingga 146 genting yang tersisa yang rusak ataupun yang bagus. Langkah yang ketiga adalah lakukan cara yang sama dengan menggunakan bilangan lain, sehingga kita menemukan banyak-banyak angka untuk menemukan dan mengerjakan persoalan tersebut. Contoh seperti di atas adalah 200 ditambah 146 sama dengan 346. Kemudian kita buat di sini, berapa ditambah berapa sama dengan 346. Kenapa kita harus menggunakan 346? Karena jumlah secara keseluruhan yaitu 346 genting ya. Jadi kita harus menggunakan nilai hasil akhir tersebut ini. Ya. Maka seperti contoh tadi, kita perumpamakan 200. Maka dia dapat di sini hasilnya berapa? 146. Bagaimana caranya? Caranya seperti yang di sini telah Lause kerjakan ya. Nah, sekarang 346. Lalu angka berapa yang mau kita masukkan ke sini? Ya, kita masukkan saja 100 ya. Berarti
100. Kemudian di sini berapa ya? Caranya kita untuk mengetahui ini adalah dengan cara seperti ini. Tuh, seperti tanda panah yang telah menunjukkan lagi, yaitu 346 dikurang 100 sama dengan 246. Berarti jawaban di sini adalah 246. Ini adalah kemungkinan yang kedua. Ada kemungkinan 100 gentengnya rusak dan 100 genteng yang bagus dan 246 yang rusak. Ya. Kemungkinan yang selanjutnya kita buat seperti yang tadi. Kita buat penyelesaiannya yang sama. Kita umpamakan 300. Maka pengerjaannya adalah 346 dikurang 300 sama dengan 46. Maka 46 ini kita masukkan ke sini. Kemungkinan yang selanjutnya adalah kita contohkan, ambilkan saja nilai angka 150. Maka 346 dikurang 150 hasilnya 196. Itu bisa jadi kemungkinan yang berikutnya. Bisa jadi gentengnya rusak sebanyak itu ya. Maka kita harus membeli sebanyak hasil yang kita temukan. Kemungkinan yang selanjutnya adalah kita menggunakan angka 250. Maka pengerjaan atau penyelesaiannya 346 dikurang 250 dan memperoleh hasil 96. Seperti itu ya anak-anak ya. Saya yakin dan saya percaya anak-anak semuanya memahami tentang membuat sebuah kemungkinan menggunakan angka ya. Dan kita masuk pada kemungkinan yang selanjutnya. Berapa nilainya kira-kira anak ya mau kita buat? Oke, kita buat 146 dulu ya. Maka pengerjaannya sama. 346 dikurang 146 hasilnya 200. Dan saya harap pun bila kalian nanti mendapatkan soal dan dimintai untuk menuliskan kemungkinan, saya harap jangan kalian bolak-balik angkanya ya. Saya tidak mengharapkan demikian. Misalnya di sini sudah terletak 346, 300 ditambah 46 sama dengan 346. Kemudian nanti di sini yang kedua kalian buat seperti ini, tapi kalian balik. Misalnya 46 ditambah 300 sama dengan 346. Ya, hasilnya memang benar, tapi Lause tidak mengharapkan seperti ini. Jadi Lause tidak mengharapkan kalian hanya membalik seperti ini angkanya ya. Kalau bisa kalian menggunakan angka yang lain, karena banyak sekali angka yang sudah kalian pahami ya anak-anak ya. Sehingga kita pun memiliki dan memberikan keragaman angka. Oke. Kita lanjut pada halaman selanjutnya, di halaman 114, pembelajaran ke-6 matematika. Kita juga perlu menemukan dua bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui dengan jumlah tepat sama dengan bilangan yang ditentukan. Maksudnya bagaimana? Kita perlu menemukan dua bilangan yang lebih kecil dari bilangan yang diketahui dengan jumlah yang tepat sama dengan bilangan yang ditentukan. Jadi maksudnya adalah menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui, sama seperti halnya yang sudah kita bahas barusan ya. Ya betul. Sekarang kita masuk pada penjelasannya supaya kita bisa lebih memahami dan mengerti. Bilangan pertama, kita dapat memilihnya dengan sembarangan atau dengan sembarang. Yang kedua,
bilangan kedua ditentukan dengan mengurangi bilangan yang diketahui dengan bilangan pertama. Seperti contoh tadi kan. Seperti itulah kita lakukan. Ya, saya contohkan lagi di sini ya. Misalnya jumlah akhirnya adalah 90. Maka kita untuk bilangan pertama bisa kita pilih sembarang. Kita masukkan saja di sini 60. Maka bilangan yang kedua ditentukan dengan mengurangi bilangan yang telah kita ketahui, yaitu bilangan pertama. Seperti yang kita bahas tadi, yaitu 90 dikurangi 60 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 30. Maka 30 ini kita masukkan ke sini 30. Maka hasilnya juga akan sama. 60 ditambah 30 sama dengan 90. Seperti itu ya anak-anak ya. Ya, langsung yakin sekali kalian sangat sudah paham. Kita masuk ke lembaran selanjutnya. Kita lihat ada seorang kakak di situ, memegang pensil dan buku tulis di atas meja. Dia ingin membuat soal cerita penjumlahan yang hasilnya telah diketahui. Ya, hasilnya telah diketahui. Berarti tugas kakaknya adalah membuat soal. Langsung coba memberikan contoh di sini. Paman ingin memperbaiki kolam ikan. Paman perlu membeli batu bata untuk mengganti batu bata yang rusak pada kolam itu. Jumlah keseluruhan batu bata pada kolam adalah 700. Berarti jumlah keseluruhannya adalah 700 ya. Jumlah keseluruhan batu bata adalah 700. Di sini kita diminta untuk menuliskan 6 kemungkinan banyak batu bata yang masih bagus dan batu bata yang harus diganti. Maka bagaimana kita mengerjakannya anak-anak? Ya, betul sekali, kita mengerjakannya seperti yang telah kita bahas di depan tadi. Kita buat penyelesaiannya seperti ini, sama dengan 700, karena jumlah keseluruhan batu bata itu adalah 700 ya. Ya, 700. Ini 700. Maka di sini berapa? Ingat, bilangan pertama boleh sembarang kita berikan. Berapa? Ya, langsung buat 300 dulu ya. Maka pengerjaannya adalah bagaimana anak-anak? Iya, betul. 700 dikurang 300 sama dengan 400. Dan 400-nya dimasukkan ke tempat yang masih kosong tadi, yang berguna menjadi bilangan yang kedua. Dan untuk kemungkinan yang kedua kita lakukan hal yang sama, namun ingat seperti yang Langsung sampaikan, gunakan angka yang berbeda, jangan dibolak-balik saja ya, supaya kita bisa lebih berkembang dalam berpikir terkait dengan angka, khususnya pada matematika. Kita berikan contoh angkanya berapa bilangan pertama? Berapa anak-anak kira-kira kita mau buat? Ayo dipikir. Berapa di sini mau kita masukkan angkanya? Ya, kita masukkan saja 100 ya. Ya, kita 100. Maka caranya adalah 700, ya benar. Lalu benar, dikurangi 100 sama dengan 600. Dan nilai di sini adalah berapa? Betul sekali. Nilainya adalah 600. Dan kemungkinan yang selanjutnya kita tetap mengerjakan hal yang sama, namun menggunakan bilangan yang berbeda. Ini langsung coba dengan 500. Caranya bagaimana? Iya, pintar sekali anak-anak. 500. Ya, itu caranya 700 dikurangi 500. Hasilnya 200. Ya.
Kemungkinan yang keempat. Ayo, gimana? Langsung masukkan 550. Ayo, caranya bagaimana? Betul, 700 dikurangi 550. Maka hasil yang di sini bisa kita tuliskan berapa, anak-anak? Iya, benar. 150 ya. Inilah hasilnya. Kemungkinan yang selanjutnya, langsung masukkan angka 50. Yuk, gimana pengerjaannya? Iya, benar sekali, pengerjaannya tetap sama. Caranya 700 dikurangi 50, hasilnya 650. Dan 650 dimasukkan ke tempat yang masih kosong tadi. Ini ya. Ya. Kalau ini langsung coba memberikan dengan angka 230. Kita katakan saja 230, gentengnya batu-batanya sudah rusak. Maka penyelesaiannya berapa yang masih bagus? Iya, betul. 700 dikurangi 230 sama dengan 470. Nah, saya yakin anak-anak pun sudah memahami dan sudah mengerti tentang bagaimana melakukan dan membuat soal cerita, meskipun yang diketahui hanyalah hasil akhirnya saja. Lalu saya yakin anak-anak sudah tahu pengerjaannya ya, karena Lausu percaya pada anak-anak yang sangat-sangat luar biasa. Teruslah dan tetaplah belajar. Dan selanjutnya kita lihat di sini. Lausu ulangi lagi ya. Di sini di slide ini pada muatan PPKN bahwasanya anak-anak mendapatkan tugas untuk praktik PPKN, yaitu mengerjakan keterampilan kinerja praktik, pelaksanaan kewajiban dan hak di rumah. Ya, ini tugasnya. Ingat, harus ingatkan ini lagi. Dikumpulkan pada hari ini ya, 20 Oktober 2020. Bagian pertama dan kedua ya, anak-anak ya. Setelah itu juga kalian juga mengerjakan penugasan di halaman 117 itu. Bisa dilihat ya. Ini juga dikumpulkan pada hari ini. Foto lagi juga anak-anak ya. Ya. Dan setelah itu kalian pun mengerjakan latihan soal tema 4, tema 1. Dan linknya akan Lausu kirim ke grup pembelajaran masing-masing ya. Oke anak-anak ya. Lausu harap kalian tetap giat untuk belajar, tetap juga selalu untuk menjaga kesehatan, menjaga pola makan, dan tetaplah dan giat dalam membaca guna belajar. Dan ingat, tetap dan harus selalu membantu orang tua ya. Dan Lausu harap anak-anak selalu girang dan selalu sehat dalam hari-harinya. Dan di sini Lausu ingin menyampaikan bahwasanya pembelajaran tema 4 tema 1 pada pembelajaran 5 dan 6 telah selesai untuk hari ini. Oleh karena itu Lausu harapkan dan Lausu ucapkan terima kasih kepada anak-anak, dan Lausu percaya kalian belajar dengan baik dan membantu orang tua dengan teguh dan rajin. Dese Taca, Lausu ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Sukses selalu untuk anak-anak semuanya dan salam sehat selalu. Oke. See you everybody. Terima kasih anak-anak. Bye,